Oke, ketemu lagi dengan saya Yoga. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara melimit bandwidth lewat Simple Queue. Jadi Simple Queue ini adalah sebuah fitur di Mikrotik yang bisa ditemukan di sini di menu Queue. Jadi di bawahnya sistem, di menu sistem ini di bawahnya ada menu Queue. Ini bacanya Queue ya, bukan QW gitu. Oke, di queue ini kita bisa menambahkan dua jenis limitasi atau kita bisa menggunakan dua limitasi. Yang pertama adalah simple queue, yang kedua adalah Q3. Cuma di sini nanti kita akan lebih fokus di simple queue-nya aja. Nah, sebelum kita start untuk konfigurasi, sekarang saya akan coba tes dulu kecepatan internet saya. Nantinya akan kita limit ya. Tuh, kita coba masuk ke speed test. Speed test. Ini website favorit semua orang untuk ngetes internet ya. Mungkin kalian punya website lain untuk ngetes internet, boleh komen di bawah. Siapa tahu lebih cocok. Oke, kita mulai aja cek. Oke. Oh, ini nggak boleh start ya. Oke, udah start. Agak lama menyambungannya, apa karena internet saya terlalu kencang. Oke, ini nggak jalan sekali. Oh, udah. Nya lumayan. Oke, kita dapat 30-an, 40-an, 45. Oke. Dapat 40 enggak? Dapat 50. Ya, 49,72 untuk upload, untuk download. Oke, jadi sekitar ya untuk uploadnya dapat sekitar 7 sampai 8 MB ya. Oke. Nah, kemudian saya akan coba untuk melimit laptop saya sendiri supaya bandwidthnya nggak sampai sekencang itu. Kita mulai ya. Pertama kita tambahkan dulu rule-nya. Nah, untuk bagian NIM ini bebas mau diisi nama atau nama apapun terserah. Mau dibikin default seperti ini juga nggak apa-apa. Gitu. Misalkan di sini saya kasih nama limit laptop. Oke. Kemudian untuk bagian targetnya, kalau kita isi IP seperti ini 000/0, maka semua IP di versi 4 itu akan ke limit semuanya gitu. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa set IP seperti ini. Misalkan IP saya 16.99.10. Oke. Nah, kalau saya set IP seperti ini, maka IP 99.10 aja yang akan ke limit gitu. Bisa juga saya set seperti ini 0/24, maka semua IP di blok 172.16.99.0/24 itu akan ke blok semuanya. Atau kita juga bisa kasih limitasi interface yang mengarah ke klien. Jadi mau kliennya IP-nya berapapun dia akan ke limit. Nah, untuk kasus kali ini saya akan pakai IP single aja biar nggak semua IP ke limit. Oke, saya kasih IP seperti ini IP laptop saya. Kemudian saya set juga max limitnya supaya kelihatan. Mungkin saya akan set bandwidth yang lebih besar, misalkan 128 lah, 8 KB. Nah, kenapa di sini saya kasih huruf A? Karena satuan defaultnya di sini adalah bit. Satuan defaultnya adalah bit. Jadi kalau kita nggak kasih satuan tambahan seperti K, M atau G mungkin atau T mungkin, maka bandwidth yang akan kita limit itu satuannya adalah bit. Satuannya adalah bit. Maka dari itu saya tambahkan di sini K juga. Oke ya. Nah, kemudian saya oke aja. Nah, kemudian di sini ini ada LED-nya atau lampunya nanti. Lampunya kalau warnanya kuning berarti baru kepakai setengah. Sorry, kalau warnanya kuning itu kepakai setengah, warnanya hijau itu belum kepakai, dan warnanya merah itu kepakai semuanya bandwidthnya. Jadi hijau belum kepakai, kuning kepakai setengah, merah kepakai semua bandwidthnya. Nah, untuk kalau trafficnya berjalan di bandwidth berapa, kita bisa klik 2 kali. Kemudian di bagian statistik ini bisa, atau di bagian traffic. Di bagian traffic ini nanti kelihatan bandwidthnya jalan di berapa. Oke, saya akan coba untuk speed test lagi, coba ya. Speed test lagi. Oke, udah ke limit atau belum? Nah, jadi kalau kita lihat di sini bandwidthnya, ini naik kita limit 128, tapi dia naik sampai 199, 1663 gitu. Itu nggak apa-apa. Karena yang dipakai di Mikrotik ini adalah bandwidth average atau rata-rata. Jadi kalau sesekali dia naik ke 159, naik ke 199 itu nggak apa-apa, wajar. Yang nggak wajar adalah kita limit 128, dia naik sampai 2 mega atau 10 mega, itu nggak wajar. Itu nggak wajar ya. Berarti bandwidth limiter kita nggak jalan gitu. Oke, ini kalau limit segini, kita cek di speed testnya. Speed testnya error, saking gedenya bandwidth yang kita limit ya. Oke. Oke, kemudian kalau ini tadi kita ngelimit ke seluruh destination, kita ngelimit ke seluruh destination. Nah, kita juga bisa ngelimit ke salah satu destination aja atau ke salah satu website aja. Misalkan saya pengen limit ke mikrotik.com, maka saya bisa nambahkan di bagian destination ini. Nah, sayangnya kalau kita nambahkan di Mikrotik, destination-nya ini berupa IP.
Jadi kita harus cari tahu dulu IP-nya berapa gitu. Untuk tahu kita bisa ping dulu ke Mikrotik, ping mikrotik.com. Nah, Mikrotik ini adalah salah satu website yang nggak ganti IP public gitu. IP publiknya cuma ya ini aja gitu. Mungkin gantinya per beberapa tahun sekali gitu ya. Tapi sejauh ini ketika saya nyoba ke Mikrotik ini selalu berhasil limitasinya itu. Oke. Nah, kenapa saya sarankan untuk ke Mikrotik? Karena ke Mikrotik ini untuk ngetes lumayan oke untuk ngetes destination ya, karena IP-nya nggak gonta-ganti. Kalau kita ngelimit ke YouTube, Facebook, Google dan lain sebagainya, IP-nya itu gonta-ganti dan susah banget ditangkap. Kecuali kalau Anda punya script buat nangkep IP public dynamicnya ini. Nah, kalau saya limit seperti ini, maka limit 18 ini hanya berlaku untuk website mikrotik.com. Berarti kalau kita speed test di sini harusnya jalan. Oke, kita coba speed test. Jalan nggak? Tadi kan download file tuh. Terus kemudian kita amati trafficnya di sini, jalan nggak? Oke. Ini trafficnya nggak jalan sama sekali, 0 bandwidthnya. Tapi di sini dapat download 50 mega. Oke ya? Oke. Nah, kemudian ini saya close saja dulu. Kita coba untuk buka mikrotik.com. Oke. Nah, ketika saya buka mikrotik.com, nah ini baru jalan nih. Nah, ini jalan. Trafficnya baru jalan. Nah, bandwidth 128 ini untuk sekedar buka website itu cukup banget. Ini bisa kita lihat bahwa loadingnya itu lumayan cepat. Tuh. Loadingnya lumayan cepat. Kalau kita limit 128, ya nggak secepat kalau misalkan pakai bandwidth normal. Cuma paling nggak udah memenuhi lah kalau misalkan kita mau sekedar buka website. Yang nggak cukup adalah bandwidth 128 ini buat buka website sambil streaming YouTube sambil download drakor gitu. Itu nggak cukup. Karena bandwidth segede apapun kalau misalkan kita pakainya semua bandwidth kita sedot semua ya itu nggak akan cukup seberapapun gitu ya. Tuh. Nah, kemudian selain itu kita juga bisa kasih limitasi berdasarkan waktu. Nah, limitasi berdasarkan waktu ini akan berjalan semestinya atau berjalan sesuai dengan yang kita inginkan kalau misalkan router kita itu jamnya sudah cocok atau waktunya sudah cocok. Karena sekarang di jam tangan saya jam 10.26, di sini juga 10.26. Gitu. Artinya ini sudah cocok karena saya sudah pasang NTP. Jadi pastikan kalau Anda ingin mengaktifkan time-nya, NTP Anda itu sudah di set dan jamnya, tanggalnya itu sudah cocok semua. Nah, misalkan di sini saya aktifkan time-nya, kemudian dia hanya berlaku di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis gitu. Kalau saya apply, maka warnanya merah karena sekarang adalah hari Jumat 16 April 2021 gitu. Nah, kalau saya centang yang Jumat juga, nah, itu Minggu ya, warnanya masih merah. Oke, saya coba close dulu, apply. Oke, saya coba lagi. Kenapa warnanya merah? Oh, karena ini jamnya ya, jamnya 00 sampai jam 00. Sebab sekarang saya set jamnya jadi 23.259. Oke. Nah, ini baru bisa. Jadi kalau kita set jam 00 sampai jam 00 itu sama aja nggak jalan gitu. Jadi kita harus set seperti ini. Kemudian ini kita bisa berhentiin jamnya, atau kalau misalkan Anda pengen beberapa jam-jam tertentu aja, berarti Anda bikin beberapa rule. Misalkan rule ini aktif dari jam saya jadi jam 8 ya, misalkan 8.00 sampai jam 12.00 gitu. 12.00. Oke. Berarti ini berlaku kalau misalkan di jam kerja. Kemudian kita bikin rule lagi. Misalkan saya ingin buat rule supaya rule ini jalan pas jam kerja aja, pas jam istirahat itu nggak bekerja limitasinya. Gitu misalkan. Nah, copy. Kemudian dari jam 8 ini saya set ke jam 1.13, selesai makan siang sampai jam misalkan kerja sampai jam 16. Oke, ini limit laptop 2 gitu misalkan. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti ketika jam 12 sampai jam 1 itu limitasinya nggak jalan. Jam 12 lebih 1 detik, nah, itu limitasinya nggak jalan. Caranya seperti ini. Oke, mungkin segitu aja video pembelajaran kita, video sharing kita tentang bagaimana cara melimit bandwidth lewat single queue. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah.